Assalamualaikum. Untuk resep yang pertama, saya punya 2 ekor ikan nila. Saya beri bumbu marinasi, kemudian saya akan sisihkan dulu. Kemudian 2 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 8 buah bawang merah, 2 buah kemiri, 8 buah cabai merah, 8 buah cabai rawit campur, ini opsional, setengah sendok teh ketumbar bubuk. Nah, ini setelah dihaluskannya kira-kira seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan 2 buah cabai hijau yang besar dan 1 buah tomat. Saya juga menggunakan 1 batang daun bawang. Siapkan wajan. Setelah minyaknya panas, digoreng dulu ikan nilanya. Setelah bagian bawahnya matang, kemudian dibalik. Dan ini sudah matang, kemudian saya angkat. Ditumis bumbu yang dihaluskan. Kemudian masukkan serai dan daun salam. Dimasak bumbunya sampai matang. Tambahkan air dan santan. Ini santan kekentalan sedang, kira-kira 100 ml. Untuk jumlah airnya silahkan sesuaikan dengan selera. Masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Ditunggu sampai airnya mendidih. Kemudian masukkan ikannya. Ini saya siram-siramkan bumbunya agar meresap ke dalam ikannya. Kemudian saya balik. Masukkan cabai hijau dan tomatnya. Masukkan cabai rawit, ini opsional. Kemudian daun bawang terakhir dimasukkan. Jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Kemudian ini sudah matang, saya matikan api kompornya dan saya angkat. Ini dia pesmol ikan nila kita sudah matang. Untuk resep yang kedua, saya punya ikan asin japuh yang sudah saya bersihkan kotorannya dan insangnya saya buang. 1 papan pete yang sudah saya bersihkan. Kemudian untuk bumbunya saya gunakan 3 siung bawang putih. Untuk bumbunya cukup dirajang saja. 7 siung bawang merah. 5 buah cabai merah, saya potong serong. 6 buah cabai rawit, sesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing. Kemudian 1 buah tomat. Siapkan wajan dan minyak, digoreng dulu ikan asinnya. Kemudian dibalik.
Setelah matang, saya angkat. Dengan minyak yang sama, kemudian saya tumis bawang merah dan bawang putihnya. Masukkan cabai dan petenya. Ini saya ingin petenya yang agak matang, jadi bareng sama bumbunya dimasukkan. Tambahkan penyedap rasa atau mecin jika suka. Kemudian saya tambahkan sedikit kaldu bubuk. Dan terakhir tomatnya saya masukkan. Ini tidak usah lama-lama menumisnya karena tomatnya cepat lembut. Kemudian saya matikan api kompornya, diangkat. Dan saya siramkan ke atas ikan asinnya. Ini dia. Tumis ikan asin pete kita sudah matang. Ini enak banget dimakan dengan nasi hangat, bikin nambah-nambah terus. Untuk resep yang ketiga, saya punya 3 buah kentang. Kemudian saya potong dadu-dadu atau kotak-kotak agak besar. Kemudian saya pindahkan ke dalam wadah yang ada airnya agar tidak menghitam, dan ini disisihkan dulu. Kemudian saya punya 12 bakso yang saya potong satu buah menjadi 8 potong, atau sesuaikan saja dengan selera teman-teman untuk jenis potongannya. Kemudian saya gunakan 1 papan pete yang sudah saya bersihkan. Dan saya punya 1 genggam cabai merah dan cabai rawit. Saya rebus dulu agar keluar nanti warnanya lebih cantik bumbunya. Kemudian saya gunakan 4 siung bawang putih. Ini saya potong-potong kasar karena akan saya haluskan agar lebih halus nanti, dan 7 siung bawang merah serta 5 buah kemiri. Saya masukkan ke dalam chopper semua bumbunya. Kira-kira seperti ini setelah dihaluskannya. Kemudian siapkan wajan, jika minyaknya sudah panas, digoreng dulu kentangnya. Digoreng sampai matang. Dan ini sudah matang, kemudian saya angkat. Kemudian baksonya digoreng juga, tapi tidak usah terlalu lama karena bakso ini cepat matang. Dan saya angkat baksonya. Dengan wajan yang sama saya kurangi minyaknya. Ditumis bumbu yang dihaluskan. Masukkan daun salam, daun jeruk, dan lengkuas yang digeprek. Dimasak sampai bumbunya matang dan berubah warna. Nah, ini saya percepat, sudah berubah warna, bumbunya sudah matang. Masukkan petenya. Saya ingin petenya agak matang, jadi pertama dimasukkannya. Kemudian saya tambahkan sedikit air karena saya tidak menggunakan santan. Ditunggu sampai bumbunya mendidih. Masukkan garam, gula, dan kaldu seperti biasa ya. Kemudian dicampur lagi. Setelah bumbunya mendidih, kemudian masukkan kentang dan baksonya. Kemudian saya campur.
Ini dimasak sampai airnya menyusut, meresap ke dalam kentang dan baksonya. Koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Kemudian ini sudah matang dan saya angkat. Ini dia balado kentang dan bakso tanpa santan kita sudah matang. Untuk resep yang keempat, saya punya 5 butir telur yang sudah saya rebus dan saya kupas kulitnya. Kemudian saya juga punya 6 buah tahu putih yang sudah saya cuci bersih. Kemudian saya gunakan 4 siung bawang putih. Ini saya rajang halus atau bisa juga digeprek dan dicincang halus. Kemudian saya menggunakan 5 siung bawang merah, saya iris tipis. Satu buah bawang bombay, ini ukurannya sedang, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Saya potong seperti ini. 3 buah cabai merah saya potong serong. Enam buah cabai rawit saya potong serong juga. Jika tidak suka pedas, tidak usah digunakan cabai rawitnya. Dan 2 batang daun bawang saya potong agak besar. Siapkan wajan, jika minyaknya sudah panas, digoreng dulu tahunya. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Setelah matang, diangkat. Kemudian telurnya saya goreng. Digoreng sampai telurnya berkulit. Dan saya angkat. Saya kurangi minyaknya, kemudian saya tumis bawang merah dan bawang putihnya. Setelah harum, kemudian saya masukkan bawang bombaynya. Dimasak sampai layu bawang bombaynya dan mengeluarkan harum. Masukkan air secukupnya. Dimasak sampai airnya mendidih. Jangan lupa diberi bumbu, garam, gula, dan kaldu bubuk. Bahkan 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis, dan 2 sendok makan saus cabai atau saus sambal. Bisa juga menggunakan saus tomat. Kemudian saya campur, ditunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kemudian masukkan tahu dan telurnya. Dimasak sampai benar-benar meresap airnya atau bumbunya. Masukkan cabai dan daun bawangnya. Ditunggu sebentar sampai layu cabai dan daun bawangnya.
Jangan lupa koreksi rasa. Kemudian setelah matang, ini saya matikan api kompor dan diangkat. Ini dia tumis tahu telur saus tiram kita sudah matang. Assalamualaikum.